Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi demokrasi dan filsafat pendidikan. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Andri Dwi Kusumasari dengan NIM akhir 222. Yang kedua, Dona Ameliananto dengan NIM akhir 224. Yang ketiga, Widya Ayu Kurnia Hidayati dengan NIM akhir 250. Dan yang keempat, Ferawati Matsalikin, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM akhir 014. Materi yang pertama yakni filsafat pendidikan. Filsafat jika dilihat dari akar katanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata philos yang berarti cinta atau suka, dan sophia atau sophos yang berarti kebajikan atau kebaikan. Sedangkan pendidikan itu sendiri berhubungan dengan proses sosial secara menyeluruh yang membawa seseorang itu hidup berbudaya. Menurut Imam Barnadib dalam bukunya tahun 1987, filsafat pendidikan merupakan ilmu yang hakikatnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam lapangan pendidikan. Atau bisa diartikan, filsafat pendidikan itu merupakan penerapan suatu analisa filosofis terhadap lapangan pendidikan. Filsafat secara umum berbicara tentang usaha-usaha manusia untuk berpikir spekulatif, reflektif, dan sistematis tentang alam semesta dan hubungan dengan alam semesta. Dengan demikian, maka fokus kajiannya adalah tentang metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Metafisika adalah kajian yang berbicara tentang realita, kenyataan, ataupun sesuatu yang menuju kepada kebenaran. Sedangkan epistemologi adalah teori pengetahuan, di mana teori pengetahuan ini sangat penting untuk diketahui bagi para pendidik. Dan aksiologi adalah berbicara tentang teori nilai dan menentukan mana yang dikatakan tingkah laku yang baik dan mana yang dikatakan tingkah laku yang buruk. Adapun tema filosofis yang digunakan dalam pendidikan yakni yang pertama tujuan pendidikan, yang kedua masyarakat yang demokratis, dan yang ketiga keberhasilan dan kegagalan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu munculnya pergerakan progresif. Apa sih progresifme itu? Jadi, progresifme itu merupakan aliran filsafat pendidikan modern yang menghendaki adanya perubahan pelaksanaan pendidikan menjadi lebih maju lagi. Nah, aliran progresifme ini mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak dan menjadikan pendidikan hanya sebatas sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah bagi peserta didik. Jadi, awal mula lahirnya aliran progresifme ini ialah dilatar belakangi ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pendidikan yang sangat tradisional, cenderung otoriter, dan peserta didik hanya dijadikan sebagai objek pembelajaran saja. Nah, menurut Gutek pada tahun 1974, aliran ini berakar dari semangat pembaharuan sosial pada awal abad ke-20, yakni gerakan pembaharuan politik di Amerika. Adapun tujuan dari aliran progresifme dalam pendidikan ini ialah ingin merubah praktik pendidikan yang selama ini terkesan otoriter menjadi demokratis dan lebih menghargai potensi dan kemampuan anak, serta mendorong untuk dilaksanakannya pembelajaran yang lebih banyak melibatkan peserta didik. Nah, dengan menerapkan aliran progresif dalam pendidikan ini, harapannya dapat membawa perubahan dan kemajuan pendidikan di Indonesia menjadi lebih berkualitas lagi.
sehingga mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional di Indonesia. Hubungan demokrasi dan filsafat pendidikan. Demokrasi adalah mustahil tanpa filsafat pendidikan, dan filsafat pendidikan hampir mustahil tanpa demokrasi. Hubungan dari keduanya terdapat pada 1. Pewarisan budaya. Pendidikan sebagai kebutuhan adalah diwariskan pada institusi-institusi formal atau sekolah, seperti budaya menjadi sangat sukar untuk berinteraksi secara informal di antara anggota-anggota masyarakat untuk mewariskan bagian terbesar dari warisan budayanya. Dewey percaya bahwa sekolah-sekolah tidak hanya mewariskan budaya, tetapi juga sebenarnya cermin budaya sebagaimana mereka dapatkan. Namun demikian, miniatur masyarakat itu adalah lebih idealistik sebagaimana dia mengidentifikasikan 3 peranan sekolah. Pertama, mereka menyederhanakan lingkungan-lingkungan sosial ke dalam porsi yang lebih mudah dicerna pelajar. Kedua, sekolah mengidealisasikan kebiasaan sosial. Yang ketiga, yaitu sekolah harus mempersiapkan kesempatan untuk mengalami sebuah pengalaman yang lebih luas untuk pelajar. Sehingga dalam pandangan ini, peranan pendidikan sebagai pewarisan budaya dalam sebuah masyarakat yang demokratis bahkan menjadi lebih kritis. Yang kedua yaitu perkembangan. Kunci konsep peningkatan masyarakat adalah perhatian pendidikan pada penempatan perkembangan. Tujuan pendidikan adalah untuk mewariskan dan memperbaiki budaya dan individu. Pendidikan, sebuah proses yang tidak berakhir di mana potensi untuk berkembang dan peningkatan adalah tidak terbatas, akhirnya menuju kepada potensi yang lebih besar bagi kehidupan yang sempurna. Itulah tujuan dari demokrasi. Yang ketiga yaitu pengalaman. Bagi Dewey, pendidikan adalah pengalaman dan pengalaman adalah pendidikan. Seseorang tidak bisa mengharapkan pelajaran untuk menangkap sebuah konsep yang tidak ada sesuatu untuk melakukan dengan pengalaman personalnya. Sebagaimana Dewey mengatakan bahwa ada hubungan yang penting dan intim di antara proses aktualisasi pengalaman dan pendidikan. The School and Society, sebuah karya Dewey yang merupakan dasar eksperimennya, pengalaman berdasarkan sekolah yang dikembangkan ketika dia berada pada Universitas Chicago, menyiapkan berbagai contoh tentang bagaimana seseorang dapat membangun kurikulum seputar pengalaman belajar. Di sini saya akan membacakan mengenai demokrasi dan sekolah. Menurut Dewey, memandang sekolah sebagai salah satu tempat di mana siswa dapat mempergunakan praktek-praktek demokrasi di atas terhadap individu, kebebasan dan persamaan, dan juga hubungan-hubungan sosial yang berubah-ubah. Tidak hanya untuk ditanamkan pada masyarakat yang demokratis, tetapi juga untuk memupuk keberlanjutan perkembangan dan belajar. Dewey mendesak bahwa para pendidik harus komit untuk membangun sebuah atmosfer demokrasi di dalam kelas. Para pelajar membutuhkan kesempatan-kesempatan untuk membuat pilihan dalam kehidupannya. Dalam hal ini menunjang hasil-hasil dari pilihan tersebut untuk sebuah derajat tertentu yang mereka butuh untuk belajar yang otonomi. Nah, kemudian menurut Biospheres mengidentifikasi karya Dewey, berikut proporsi-proporsi untuk reformasi pendidikan yang berhubungan dan mendukung keberlanjutan ide-ide demokrasi. Di sini ada 4 poin. Nah, poin yang pertama yaitu sebuah sistem pendidikan dalam masyarakat demokrasi tidak semestinya terbuka terhadap semua penduduknya, tetapi semestinya membuat sebuah usaha yang dikonsepnya untuk mensukseskan pendidikan yang baik. Poin yang kedua, sistem pendidikan harus membantu meningkatkan kebebasan sebagai kekuatan untuk memilih dan membangun kegiatan dan aktivitas kehidupan yang memadai. Poin yang ketiga, pendidikan yang demokratis harus lebih luas menjangkau keinginan pelajar. Nah, poin yang keempat, pendidikan dalam masyarakat demokratis harus juga menanamkan kebiasaan-kebiasaan memperhatikan yang lain
sebelum membuat keputusan-keputusan. Itulah tadi demokrasi dan sekolah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.